Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin memperhatikan tentang KMT dari dengan bahan yang kita gunakan yaitu moisturizer yang mengandung nipagin atau metylparaben. Nah, sebelumnya nama saya Didia Prasetyo dan saya Kapita Putri Rahayu, saya Nadia Wijaya, saya Desi Kusuma Situmangkon, restoran Kepala, Alina Dwi Rahayu. Kita akan memperhatikan KMT lebih lanjut. Simak videonya ya. Pada pembuatan sampel uji sampel ditimbang sebanyak 10 gram kemudian ditambahkan 1,25 ml asam klorida 4M. Ditambahkan 2,50 ml parafin cair. Ditambahkan 6,25 ml metanol. Dapat dilihat di video. Praktikan membuat konsentrasi HCl karena yang ada di laboratorium adalah 12 m sehingga perlu dilakukan pengenceran untuk membuat larutan HCl dengan konsentrasi 4 m. Kemudian campurkan semua bahan di beaker gelas, lalu tambahkan sedikit natrium sulfat anhidrat, lalu panaskan di atas api bunsen hingga didapat dua fase larutan. Karena nipagin merupakan senyawa nonpolar, maka nipagin akan terlarut dengan senyawa yang sama-sama bersifat nonpolar yaitu parafin cair. Itulah mengapa fase ataslah yang digunakan pada uji KLT. Kemudian membuat larutan baku. Pembuatan larutan baku sama seperti pada pembuatan larutan uji. Setelah sampel uji dan sampel baku dibuat, maka praktikan membuat fase gerak. Fase gerak yang digunakan adalah toluen dan asam asetat dengan konsentrasi 8:2. Eluen yang sudah dibuat dilakukan penjenuhan. Tujuan penjenuhan eluen adalah untuk menyamaratakan tekanan uap dari fase gerak yang digunakan sehingga pemisahan dapat berjalan dengan baik. Penjenuhan camber yang dilakukan dengan menambahkan eluen ke dalam camber dan meletakkan kertas saring di dalam camber yang harus terbasahi oleh semua eluen. Jika eluen sudah mengalami penjenuhan, maka sampel uji dan sampel baku ditotolkan pada lempeng KLT dengan sangat hati-hati. Sampel secara manual ditotolkan melalui pipa kapiler sehingga tetesan yang datang tepat menyentuh permukaan lempeng, sementara ujung alat penotol masih tetap di atas penjerap lempeng KLT. Bila sampel telah ditotolkan, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan sampel tersebut dalam camber kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhi dengan uap fase gerak. Tepi bagian bawah lempeng tipis yang telah ditotoli sampel dicelupkan ke dalam fase gerak kurang lebih 0,5 cm. Tinggi fase gerak dalam bejana harus di bawah lempeng yang telah berisi totolan sampel. Setelah pemisahan secara KLT, amati bercak noda di bawah lampu UV yang dipasang pada panjang gelombang emisi 254 nanometer. Kemudian lakukan perhitungan nilai RF. Dalam praktikum identifikasi nipagin pada sediaan moisturizer, nilai harga RF yang didapat untuk sampel moisturizer didapat 0,2 dan untuk sampel nipagin murni didapatkan dengan rentang 0,375. Hanya saja nilai RF yang dihasilkan untuk sampel uji tidak sama dengan jurnal acuan, karena pada jurnal acuan untuk sampel uji rentang yang didapat dari 0,36 sampai 0,4. Hal itu terjadi karena yang pertama mungkin moisturizer yang digunakan tidak sama. Karena di jurnal acuan tidak dijelaskan dengan spesifik moisturizer yang digunakan mereknya apa. Sehingga kami memilih moisturizer yang tersedia di pasaran yang mengandung pengawet nipagin.
Yang selanjutnya mungkin fase gerak yang kami buat tidak mengalami penjenuhan dengan sempurna. Tapi untuk larutan baku Nipagin murni sudah sama dengan jurnal acuan dengan nilai RF yang didapat berkisar dari 0,375. Akan tetapi nilai RF baik sampel uji maupun yang murni telah memenuhi ketentuan nilai RF yang baik yaitu antara 0,2 sampai 0,8.